Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, di mana dua tokoh wanita yang hebat, yang percaya Yesus, yang mengasihi Yesus, yang bertumbuh karakternya dengan baik. Siapa dia? Maria dan Marta. Suatu saat Yesus datang kepada Maria dan Marta. Yesus dan murid-muridnya berkunjung ke tempat perkampungan yang bernama Betania, dan Yesus dan murid-muridnya masuk singgah ke rumah Marta. Ketika Marta melihat Yesus berkunjung, sangat bersukacita hatinya, dan Marta menyambut dengan hangat, bagaikan raja, Orang yang datang ke rumah mereka adalah bagaikan raja, karena ini adalah satu tradisi di mana kebudayaan Timur Tengah, ketika ada seseorang datang berkunjung ke rumahnya, maka itu dianggap raja. Dan Marta menyajikan yang terbaik dari pelayanan hidupnya, yaitu menyajikan makanan dan lain sebagainya untuk Yesus dan murid-muridnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria, saudara kandungnya Marta? Ketika Yesus masuk ke rumah itu, Maria duduk di dekat kaki Yesus dan dia mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Dan ketika Marta melihat apa yang dilakukan oleh Maria, Marta datang kepada Yesus dan meminta Yesus untuk menyuruh Maria membantu dia. Tetapi apa jawaban Tuhan Yesus? Jawabannya adalah, Marta, engkau terlalu banyak menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Hanya satu yang diperlukan. Maria melakukan yang terbaik dan tidak akan pernah diambil daripadanya. Bukannya Marta dibela, tetapi justru Yesus menegur Marta. Teguran Yesus bukan karena kebencian, tapi karena Yesus mengasihi Marta, sehingga Yesus menegur Marta. Kalau Tuhan menegur seseorang, jangan lagi perlu diintervensi. Itu pasti sudah tepat dan benar. Nah, apa maksudnya perkataan dari Yesus? Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Dan disambung lagi bahwa hanya satu yang perlu, yaitu Maria melakukan yang terbaik dan tidak akan pernah diambil daripadanya. Saudara, yang dimaksudkan adalah bahwa Marta dan Maria melakukan hal yang baik. Marta melakukan hal yang baik. Dia menyambut Yesus dan murid-muridnya, menyajikan dari pelayanan-pelayanan Marta, yaitu menyajikan makanan. Ini adalah kepentingan untuk Tuhan Yesus. Sangat-sangat baik sekali. Tetapi Yesus menilai bahwa yang terbaik adalah pelayanan yang dilakukan oleh Maria. Apa yang dilakukan oleh Maria? Yang dilakukan oleh Maria adalah Maria hanya mendengar, tertarik kepada pribadi Yesus. Semenjak Yesus datang ke rumahnya, Maria duduk di dekat kaki Yesus dan mendengar terus perkataan Tuhan Yesus. Apa artinya? Artinya bahwa fokus pelayanan Maria adalah kepada pribadi Yesus itu. Kepada pribadi Yesus itu. Maria tidak mengambil yang lain. Dia hanya fokus kepada pribadi Yesus Kristus. Dia hanya tertarik kepada pribadi Yesus Kristus. Banyak pelayanan-pelayanan yang saat ini berjejeran. Memenangkan jiwa-jiwa, oke. Melayani orang-orang miskin, oke. Menyajikan makanan, pelayanan mimbar, pelayanan singer, pelayanan ini, pelayanan ini. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mengatasnamakan, yang berkepentingan untuk Tuhan Yesus. Banyak sekali yang bisa dikerjakan. Tetapi yang terbaik menurut penilaian Tuhan Yesus dari kisah Marta dan Maria adalah, yang terbaik adalah pelayanan dari Maria. Sebab pelayanan Maria terfokus kepada pribadinya. Terfokus kepada pribadinya. Ketika pelayanan terfokus kepada pribadi Yesus, maka tidak akan ada hal-hal sekunder, reaksi-reaksi sekunder, reaksi-reaksi yang subjektif, atas apa yang kita kerjakan. Karena kita melakukannya dengan tulus. Itu lahir oleh karena kecintaan kita, kasih kita kepada pribadi Yesus ini. Jadi sekarang kita mengoreksi kembali diri kita. Kita melihat diri kita. Apakah terlalu sibuknya hidup kita melayani? Apakah itu yang berkenan?
Apakah itu yang benar-benar yang diharapkan, yang dikatakan yang terbaik? Ingat, Yesus menegur Marta. Yesus juga pernah menegur jemaat yang ada di Efesus ya. Dalam pasal 2, Wahyu pasal 2. Di mana mereka melakukan hal yang terbaik, baik. Tetapi Yesus menegur jemaat di Efesus. Oleh karena apa? Aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Ketika Yesus menegur, bukan karena Yesus benci, tapi karena Yesus mau supaya kita fokus kepada pribadinya. Banyak sekali tawaran-tawaran, banyak sekali kesibukan-kesibukan, tapi berbahaya kalau fokus kita tidak kepada pribadinya. Lihat reaksi dari apa yang kita kerjakan. Ketika ada reaksi sekunder, reaksi subjektif, aku kan sudah melayani, aku kan sudah ini, berarti fokus kita bukanlah kepada pribadi Yesus. Kita memeriksa diri kita mengecek diri kita, apakah pelayanan kita benar-benar fokus kepada pribadinya atau fokus kepada banyaknya kesibukan-kesibukan, banyaknya pelayanan-pelayanan, seolah-olah mengatasnamakan untuk kepentingan Tuhan. Saudara, engkaulah yang tahu fokusmu apa. Engkaulah yang tahu fokusmu apa. Karena yang menilai kita adalah Tuhan Yesus. Dia yang akan menegur siapa saja yang akan ditegurnya, yang dikasihinya. Tuhan memberkatimu.